Kakek itu menyuruh bos wanita mencicipi semangkuk mie saji yang sisa miliknya. Awalnya bos wanita agak jijik, tapi begitu dia makan satu suap, langsung merasa enak sampai gak bisa berhenti. Lalu dia pun langsung membawa mangkuk itu dan makan terus. Habis makan dia masih sempat tanya apakah ada mangkuk kedua. Tapi kakek bilang cuma sisa setengah mangkuk yang belum dia makan. Karena mie itu dibuat oleh Tony, dan orangnya sudah turun gunung. Bos wanita langsung perintahkan orang buat cari ke seluruh kota. Tapi dia gak nyangka sama sekali kalau pria pembuat mie itu adalah calon suaminya. Saat itu Tony sedang membawa foto mencarinya di kota. Tak lama bos wanita dapat telepon dari ibunya. Katanya tunangan sudah tiba di rumah. Dia baru mau nolak pernikahan itu. Ibunya langsung tutup telepon. Akhirnya dia dan Tony pun menikah. Tapi belum sempat Tony senang. Dia langsung bilang, pernikahan ini cuma formalitas. Gak boleh bilang ke siapapun kalau dia suaminya. Dan harus cari kerja sendiri buat cari uang. Karena dia masih harus cari si pembuat mie itu. Buat menyelamatkan restoran yang hampir bangkrut. Padahal dia gak tahu kalau orang itu adalah Tony. Dan Tony sebenarnya adalah dewa masak legendaris. Gak nyangka hari pertama turun gunung hampir pingsan kelaparan. Masih juga diremehkan istri barunya. Akhirnya Tony kerja di sebuah restoran buat cari uang. Kebetulan bos wanita juga ada di restoran itu. Begitu mereka bertemu, keduanya langsung kaget. Bos wanita malah salah paham mengira Tony mengikutinya. Dengan dingin dia bilang, Tony jangan mimpi terlalu tinggi. Tony malah ngingetin dia jangan berisik. Katanya bos restoran ini jahat. Kalau lihat pegawai ngobrol, gajinya bisa dipotong semua. Habis ngomong dia langsung suruh bos wanita kerja. Tanpa tahu kalau restoran itu sebenarnya milik bos wanita. Saat itu kepala koki lihat Tony anak baru. Sengaja cari gara-gara. Dia bilang Tony harus lulus tes dulu baru boleh kerja di dapur. Lalu dia kasih sepotong tahu. Kalau bisa dipahat jadi bunga maka dianggap lulus. Tapi Tony bilang tahu terlalu gampang. Lalu dia ambil lobak. Gak nyangka dalam hitungan menit sudah jadi bunga. Lalu dia siram air panas di atasnya. Dan bilang sudah selesai. Detik berikutnya, ratusan kupu-kupu terbang mengelilingi lobak itu. Kepala koki malu berat, tapi masih keras kepala. Dia suruh Tony bersihin toilet. Saat itu pelayan masuk terburu-buru. Katanya ada tamu komplain makanannya gak enak. Minta refund. Kalau gak dikasih uangnya bakal hancurin restoran. Kepala koki marah. Langsung keluar cek keadaan. Ternyata itu adalah kepala koki dari restoran bintang 5. Sengaja datang cari masalah. Langsung keluarin papan tantangan adu masak. Yang kalah harus ganti nama restorannya. Kepala koki terpaksa setuju. Bos wanita dengar ribut juga datang. Mau lihat kemampuan kepala koki. Jadi dia gak turun tangan. Lalu lomba resmi dimulai. Mereka adu masak tumis daging cabai hijau. Akhirnya pria itu menang telak. Kepala koki gak dapat satu suara pun. Kalah total. Pihak lawan senang banget. Suruh mereka ganti papan nama sekarang juga. Semua orang bingung gak tahu harus gimana. Tony maju bilang dia bisa balikin keadaan. Semua langsung kaget. Kepala koki dari restoran bintang 5 lihat Tony cuma tukang bersih-bersih. Langsung ketawa ngeledek. Suruh dia kembali bersihin toilet. Tapi Tony minta satu kesempatan adu lagi. Kalau dia menang, semua taruhan sebelumnya batal. Pihak lawan ketawa setuju. Mereka sepakat adu masak dengan tema ikan. Tony pilih ikan mandarin. Dia tepuk meja sekali. Ikan langsung melayang di udara. Lalu dia ambil pisau dan mulai menari di depan ikan. Detik berikutnya irisan ikan pun selesai. Gak disangka pihak lawan lebih jago. Dia tepuk badan ikan sekali. Tulang ikannya langsung keluar dari mulut. Teknik itu bikin semua orang melongo. Bahkan kepala koki gak nyangka dia punya skill sekeren itu. Benar-benar selevel dewa masak. Semua langsung nyuruh Tony menyerah. Biar gak mempermalukan restoran. Tapi Tony tetap tenang. Lalu mereka berdua masak ikannya. Dan hasil masakan Tony ternyata adalah kulun baofu legendaris.